jam. Kalau dia tunggal ngerjain, dia akan bisa istirahat. Dia harus selesaikan dulu. Ya, tapi memang benar sih, ada pepatah di kedokteran juga, sebelum menyelamatkan orang lain, kita harus menyelamatkan diri sendiri. Itu benar. Ya, jadi nanti bagaimana cara menghitungnya ke depan. Oke, sekarang saya masuk tentang jangan fokus dulu. Sekarang saya masuk tentang gastritis. Kita sering dengar kata-kata gastritis, ya. Orang awam pun bisa menyebutkan kata-kata gastritis. Oh, aku mau ganti share, stop share ya berarti ini ya. Terus aku ambil share screen-nya. Ya, semua sudah belajar tentang gastritis? Sudah ya? Sudah belajar tentang gastritis, sudah belajar tentang lupus ya? Jadi kita tinggal mengulangnya. Tapi kalau sudah kalian baca, saya mencoba memberikan sedikit informasi. Ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Jadi kita bicara tentang gastritis. Sebelum kita tahu apa itu gastritis, kita harus tahu dulu organ apa yang dikenai oleh gastritis. Kita tahu disebutkan gastritis itu adalah daerah gaster, ya, di mana gaster itu berada di bawah diafragma mengarah ke kiri. Ini gambarnya. Kita lihat gaster, gambarnya ada lengkungan, di mana lengkungannya ini ada kita sebut sebagai anatominya. Ya, saya ulang sedikit. Ada curvatura minor, ada curvatura mayor. Bagian atasnya esofagus, ini dalamnya seluruhnya ini namanya gaster sampai di batas pilorus yang akan saya bicarakan. Kita harus tahu bagian-bagian dari gaster karena mereka memiliki sifat-sifat tertentu dan juga kita perlu tahu anatomi gaster untuk bisa mengidentifikasi lokasi kelainannya. Karena itu juga sangat penting nanti. Gaster ini kita bagi menjadi 3 bagian. Daerah kardia itu daerah leher, kalau dari esofagus. Lalu ke daerah fundus itu lebih banyak di daerah curvatura major. Lalu di bawahnya ini daerah body atau korpus, di bagian curvatura mayor dan curvatura minor. Itu bagian korpus. Di bawahnya lagi adalah antrum. Antrum itu bagian dari mata-mata antara korpus dan pilorus, ya. Secara histologinya, anatominya, secara histologinya kita bagi lapisannya menjadi lapisan yang paling dekat dengan lumen itu namanya mukosa. Di mana-mana tidak hanya di gaster. Nanti kalau kita bicara di saluran pencernaan, lapisannya hampir sama, yaitu mukosa, lalu bawahnya submukosa, lalu tunika muscularis dan bagian sangat luar itu tunika serosa. Itu lapisannya. Dan kita tahu bahwa gaster kemarin kita sudah bicara secara sepintas, gaster kemarin itu penghasil HCl, penghasil pepsinogen. Kalau yang dihasilkan langsung dikeluarkan itu namanya apa? Ya, dia bisa menghasilkan cairan, lalu dia dikeluarkan itu namanya yang langsung bisa produksi sesuatu cairan, kelenjar. Kelenjar ringan, kelenjar apa, tapi ini di lambung banyak kelenjar. Hampir mayoritas semuanya kelenjar. Makanya kalau nanti kamu melihat secara histologi, tapi saya kayaknya nggak punya gambarnya, dia berpilih-pilih begini bukan? Tapi dia kalau gaster tidak terlalu tinggi. Kalau di duodenum baru tinggi. Makroskopis. Jadi waktu kamu mengamati dengan
alat kita endoskopi, kamu lihat permukaannya memang seperti itu. Kalau kamu masuk di gaster, dia itu bukan epitel kolumnar, tapi dia bukan epitel silindris, tapi dia epitel kolumnar. Jadi dia itu tipis. Tapi kalau kamu masuk ke arah duodenum, apalagi nanti ke ilium terminal, dia itu kelihatan banget mukosanya itu berpilih-pilih. Nggak kelihatan. Kalau kalian pernah lihat babak makan, itu kan kayak ada hantu gitu, begitulah kita. Cuma nggak se-ekstrim yang punyanya sapi. Punya kita itu, sehingga kalau kita tahu secara anatomi, itu terpakai waktu kita main di endoskopi. Jadi kalau kita main dari bawah kolon, nanti kalau bicara lagi nanti kita mukosa kolon tidak seperti ini, tidak sebanyak mukosa dari usus halus. Nanti makanya kalau kita masuk dari kolon, kita bisa kenali mukosanya. Begitu kita masuk lubang, loh, kok ini mukosanya kayak mukosa ileum ya, karena kelihatan dia pilih-pilihnya, ya. Nah, kalau di lambung dia lebih banyak kelenjar. Artinya kelenjar dia menghasilkan sekresi. Kelenjarnya banyak. Ada tergantung dari sel yang dikandung. Kemarin kita bicara ada sel utama atau stem cell dan sel parietal, ya. Oke. Dan di sini kita lihat, kemarin kita juga sudah melihat bahwa pada kelenjar pada kardia, lihat ya di sini ya. Kardia, berarti kardia itu daerah mana? Daerah atas ini. Pada kardia dan daerah kudus kacanya itu lebih banyak mensekresi mukus. Mukus itu kan kandungan utamanya HCO3. Sehingga memang secara kenyataan nanti kamu akan lebih sedikit mendapatkan peradangan di daerah tersebut. Gitu. Yang banyak menghasilkan HCl itu pada area korpus, fundus ke bawah korpus, atau juga di area antrum, ya. Sehingga nanti kita sering mendapatkan area kemerahan usus atau area gastritis itu di daerah antrum atau korpus. Karena memang secara histologi dia seperti itu, nanti kenyataannya juga dia seperti itu. Fisiologinya seperti kemarin saya tanyakan, ada 3 tahap dalam pencernaan. Yang pertama adalah tahap inisiasi, cuma melihat asam lambung kita udah muncul. Lihat makanan-makanan enak, langsung perut kita rasanya makin perih. Itu tahap inisiasi. Lalu tahap gastrik gimana? Sudah ada mulai dari makanan dikunyah, ya, masuk ke dalam. Tahap intestinal udah bentuk imus, masuk ke duodenum. Ya, tahapannya secara fisiologis. Tadi saya ulang lagi secara sekresi gasternya, dia mengeluarkan HCl dan pepsinogen, dikeluarkan karena produksi basa tertentu yang dapat menstimulasi. Jadi artinya dalam kondisi yang kondisi itu, yaitu misalnya stres itu tidak hanya stres pikiran. Dikatakan stres dalam kondisi istilah kita ini stres itu adalah istilah yang memburuk baik dalam hal, terutama dalam hal metabolik. Misalnya, seseorang yang tiba-tiba sakit berat dirawat di ICU, mau sakitnya jantung, kardiovaskuler atau cerebrovaskuler atau infeksi yang lain, itu adalah kondisi stres pada pasien. Itu berarti bisa memicu HCl keluar dengan banyak. Sehingga pada pasien-pasien tersebut nanti tiba-tiba muncul muntah darah hitam atau darah segar. Kalau kita endoskopi, dia tidak terlihat adanya ulkus. Paling dia hanya suatu gastritis. Sehingga kita menyebutnya sebagai stress ulcer. Jadi dia karena kondisi stresnya. Gitu, ya.
Produksi basal itu dipengaruhi oleh polasi kardian paling tinggi pada malam hari dan rendah pada pagi hari. Makanya nanti kalau ini kita lihat pada pasien-pasien dengan ulkus duodenum, dia keluhan utamanya pada malam hari. Dia langsung nyeri di terbangun karena nyeri. Karena dari polasi kardian dia tinggi di malam hari, ya. Nah, seperti ini yang kemarin saya bilang, kenapa sih lambung kita tidak mendiges dirinya sendiri atau autodigestif? Kita makan lambung dicerna, tapi lambung yang sama, kalau kita makan lambung manusia dicerna, tapi dengan komposisi yang sama, lambung kita kok tidak tercerna. Padahal ada HCl. Ternyata tubuh kita itu langsung mengeluarkan permukaan sel-sel langsung mengeluarkan namanya mukus, dilapisin mukusnya supaya HCl tidak mengautodiges dari lambung kita sendiri. Makanya kita pakai yang obat-obatan yang memakai cara seperti itu adalah kita sering pakai yang namanya sirup sebagai pelapis, bisa berisi ALOH, bisa berisi sulfat, ya itu kita pakai. Makanya ada beberapa nanti obat untuk gastritis atau lupus adalah bentuk sirup. Tujuannya bukan menekan produksi dari HCl, tetapi dia hanya sebagai pelapis dari mukosa gastrik, ya, menggantikan mukus yang mungkin sudah produksinya terganggu. Ya. Terus yang kedua adalah mengapa lambung kita tidak mengautodiges lambung sendiri, karena kita mengeluarkan bikarbonat basah, ya. Bikarbonat kan sifatnya basah, asam sifatnya HCl sifatnya asam, jadi dinetralisir. Dia keluarkan, ya, sehingga nanti dia bisa menyebabkan langsung netral pH-nya. Terus yang ketiga, Tuhan itu baik, dia kasih epitelnya emang tight dan kuat, mutunya baik, ikatan antara epitelnya padat. Lalu yang keempat, dia kasih vaskularisasi yang baik, jadi artinya banyak pembuluh darah, kaya pembuluh darah. Makanya kalau luka di lambung, dikit aja lukanya langsung darahnya muncul. Bandingkan kalau misalnya luka di kulit kamu, luka di mana kan nggak terlalu bleeding banyak. Tetapi luka di gaster bisa langsung bleeding dalam berliter-liter, bahkan bisa mematikan. Karena memang dia kaya akan vaskularisasi. Diterangkan dari gambar ini, semua yang saya katakan tadi, ini yang filter ya. Ini emikel yang padat, saling mengait, padat sekali. Ini pembuluh darah atau mikrosirkulasinya yang baik. Ada HCO3 yang dikeluarkan untuk mengukus gel. Walaupun nanti ada HCl yang sudah dikeluarkan, dia itu langsung kontak dengan ini dan langsung ke makanan kontaknya HCl. Ya. Terus di sini sifat-sifat dari epitelnya ini, selain dia sangat ketat dan kuat, dia juga memiliki bisa mengeluarkan growth factor. Artinya begitu dia terluka, restitutionnya atau pergantian selnya cepat. Itu. Makanya kalau saya perhatikan orang-orang yang dengan luka lambung, misalnya dia karena minum NSAID, obat-obatan, dia berak hitam, muntah hitam, lalu dia langsung sadar, obatnya nggak diterusin, dia makan yang baik, kadang-kadang tanpa pengobatan yang signifikan, dia sembuh. Nanti, makanya bagi saya, yang namanya obat-obat PPI berharga mahal, tidak terlalu berperan. Karena sebenarnya lambung itu baik. Yang penting hilangkan faktor-faktor perusaknya. Tubuh bisa meregulasi lambung.
Makanya kalau ada dokter meresepin PPI dengan harga yang sangat mahal, tanda tanya kenapa. Kalau dia tahu fisiologi dengan baik, dia nggak akan bertumpu di situ. Walaupun nanti mungkin pada kasus-kasus tertentu. Tapi pada prinsipnya secara garis besar, lambung bisa mereaksi sendiri dengan baik. Oke, ya. Nah, sekarang kita udah tahu tuh lambung normal tuh kayak gitu, cara kerja dia kayak gitu, anatomi dia kayak gitu, sehingga bila suatu saat itu terganggu akan terjadi kelainan. Ada satu yang memiliki namanya kelainannya adalah gastritis. Gastritis, gaster tambahin itis. Segala sesuatu yang bernama itis artinya apa? Apa? Peradangan, inflamasi. Kamu bicara tentang peradangan atau inflamasi, kamu buktikan dengan apa? 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 Tunjuk tangan, ini absennya nggak ada. Mana absennya? Tunjuk tangan, bicara yang baik. Salah atau benar itu urusan belakang. Yang penting bicara. Tunjuk tangannya satu orang. Jangan ribut. Mana? Absen kita mana? Ketua mana ketua? Ini panas banget ya. Absennya. Tunjuk tangan, kalian tunjuk tangan ini. Bulan Irtiana. Kamu tahu apa itu itis? Suatu peradangan. Kamu bilang suatu peradangan itu apa? Naras. Limfosit. Makanya dari semester 3 biasakan mengerti sesuatu dengan detail. Tidak iya dengan teman-temannya. Itu enggak benar cara belajar. Karena banyaknya akan seperti itulah dokter-dokter di Indonesia. Dia cuma tahu setengah, tapi dia nggak tahu fokusnya. Sehingga kalau jadi kayak kamu nggak tahu mau nyari apa. Biasakan membaca sampai selesai. Ya, kalau kamu bicara tentang peradangan, kamu sudah bicara bahwa akan ada sel-sel peradangan, berarti kamu sudah tahu harusnya apa saja sel-sel peradangan tersebut. Apakah cuma limfosit atau apa saja. Ilmu nggak boleh setengah. Baca lagi, ya. Oke ya. Coba, ada yang tahu nggak apa itu sel-sel peradangan? Masnya apa? Tahu? Apa? Ya? Dokter, kalau ada tanda-tanda perubahan. Apa? Ada tanda-tanda perubahan pada selnya. Kamu bicara sekarang masih mundur ya? Aku tadi tanyanya tentang selnya, kamu mau mundur dan tentang perubahan pada selnya. Oke, apa itu perubahan pada selnya? Bisa dia selnya ada apa? Tumor, dolor sama kolor. Ada tumor, kolor, dolor, sama artinya, ini jadi dia mundur lagi. Dia bilang bahwa kita tadi bilang inflamasi peradangan. Dia bilang adanya infiltrasi dari sel-sel ini. Teman kamu bilang adanya tanda-tanda dari tumor, kolor, palor ya kak? Merah, benjolan, panas, nyeri, dan fungsiolesa. Fungsinya tidak baik. Nah, oke. Jadi kalau kita bilang itu tanda-tanda sebuah peradangan. Tetapi itu semua kan belum tentu dipastikan lagi dengan adanya infiltrasi dari sel-sel radang.
Apa sel-sel radang tersebut? Makrofag, neutrofil, limfosit, PRN, bahkan nanti kalau bisa lagi interleukin 1, 2 sih, sebegitu banyaknya sel-sel inflamasi. Ngerti? Jadi kalau kita bikin peradangan, berarti tadi dikatakan teman kamu harus ada tanda merah, panas, nyeri, ya, benjolan. Lalu dipastikan lagi dengan adanya di sel-selnya ada sel-sel infiltrasi. Masukkan ilmu itu ke dalam definisi kita. Gastritis berarti ada itu semua di gastro. Nanti kalau nggak ada itu, jangan pernah pakai diagnostiknya. Jadi nggak boleh kalian menyebut suatu gastritis tanpa dibuktikan. Artinya diagnosa gastritis tidak boleh diberikan sebelum kamu melihat lambung secara nyata dan melihat selnya di bawah mikroskop. Ngerti? Gitu. Jadi kita nggak boleh pakai sembarangan kata-kata gastritis atau apa. Lalu dokter pakai apa dong? Banyak nanti pilihannya. Apakah kita mau pakai abdominal discomfort kah? Apa kita mau pakai dispepsia kah? Belum kita masuk, dispepsia adalah definisi dispepsia. Ngerti? Jadi artinya di saat kamu menyebutkan sebuah istilah di kedokteran mulai dari hari ini, di semester 3, pastikan kau mengenal apa yang mau kau sebutkan. Jangan cuma misalnya kalau saya bilang Sahnata misalnya, oh dia perempuan, aku ngarang pakai jilbab, aku ngarang, padahal benar nggak? Jangan-jangan Sahnatanya laki-laki, yang benar, Hah? Perempuan, mancu, tidak mancu, rambutnya panjang, pakai jilbab, belum tentu kan? Ngerti? Harus kau kenali dulu, baru sebutkan dengan baik. Jadi pesanku adalah setiap kau belajar dalam ilmu apapun nanti, penyakit apapun nanti, kenali dengan baik. Secara anatomi, fisiologi, histologi, definisi. Ya, jadi kalau kamu sudah bicara begitu tentang gastritis, berarti tugasmu dalam menegakkan diagnostik adalah harus dilakukan endoskopi dan harus dilakukan pengambilan jaringan atau namanya biopsi. Lihat di bawah mikroskop. Semua terpenuhi, sebut itu diagnosa gastritis. Ngerti? Ya? Oke. Terus sel-sel limfosit, sel-sel radangnya itu boleh PNN, MN, ya. Makrofag, limfosit, sel plasma, interleukin, semuanya ada. Sehingga nanti kita akan lihat apa namanya diagnostiknya ini setelah hasil patologi anatominya keluar. Tetapi untuk diagnosis secara endoskopi kita boleh pakai untuk gastritis. Kita boleh pakai dengan gambaran ini. Kalau kalian sering melihat gambaran lambung, harusnya gambaran lambung itu ada lagi nggak ada ya? Harusnya gambaran lambung itu bagus seperti ini. Tapi kalau dia sudah merah seperti ini, merah, bahkan kalau ada sama yang merahnya banyak, ini nggak tahu bisa merah. Kalau merahnya banyak, bergaris, sampai kita sering sebutnya watermelon. Apa? Semangka. Jadi gambaran merah-merahnya itu garis-garis itu kayak semangka. Kayak orang bekas dikerok tuh merah-merah. Tetapi tidak memberikan gambaran yang packing. Yang begini ini namanya sudah erosif. Pakai istilah erosif lagi, berarti apa itu erosif? Selain erosif ada apa? Erosif. Apa itu? Tahukah? Apa? Apa?
Ya, apa bedanya erosi? Apa bedanya erosis? Ada bedanya nggak? Apakah hanya kerusakan mukosa epitelnya saja? Ya. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang suatu gastritis, kita harus bisa memastikan secara kasat mata dan secara histologi. Sehingga dikatakan gold standard itu baku emas. Setiap diagnosa kedokteran selalu punya gold standard. Kecuali dia tidak punya, dia pakai apa? Kriteria. Ada beberapa penyakit yang tidak punya pemeriksaan gold standard. Ngerti? Ada beberapa penyakit yang punya gold standard. Tugasmu adalah untuk mengetahui apakah penyakit ini punya gold standard atau tidak. Ya, sirosis hati punya gold standard, punya biopsi hati. Kolitis ulceratif punya gold standard? Tidak, dia nggak punya. Dia hanya kumpulan kriteria. Pelajari. Tetapi kalau gastritis dia punya gold standard, harus ada bukti, eritem, kemerahan. Kalau parah dia boleh ada tanda-tanda erosi digambar dengan gambaran-gambaran seperti ini. Oke. Lalu sudah diagnostiknya, kita klasifikasikan. Gastritis ada dua menurut versus waktu, yaitu akut dan kronis. Ya, kalau dia yang akut tidak diobati, dia menjadi kronis. Selain itu juga gastritis, selain itu juga gastritis itu memiliki penyebab. Seseorang tidak tiba-tiba menjadi gastritis, selalu ada penyebab gastritis. Diklaim pada saat ini penyebab utama gastritis itu adalah karena adanya bakteri di lambung. Namanya Helicobacter pylori. Itu yang dianggap pada saat ini menyumbang tingginya lupus dan dapat menyumbang terjadinya kanker gastrik. Karena dia bakteri, pasti dia berhubungan dengan ya jorok. Makanya Helicobacter pylori menurut penelitian tinggi pada negara berkembang. Penelitiannya banyak, tinggal cari di penelitian meta-analisis di mana Helicobacter pylori di Indonesia udah banyak tuh. Prof. Arifah Rial, dia peneliti Helicobacter Indonesia. Dia cari dari semua daerah Indonesia, di endoskopi dia lihat Helicobacter-nya. Oke. Dikatakan Helicobacter pylori yang dari yang positif itu memiliki kriterianya adalah yang negatif. Jadi artinya gini, Helicobacter yang gastritis yang bukan karena Helicobacter itu dibuktikan kalau dari biopsi dikasih pewarnaan negatif, serologinya negatif. Tidak ada riwayat terapi negatif, baru kita pikirkan ini penyebab yang lain, bukan Helicobacter pylori. Sehingga tata cara saya saat ini adalah setiap saya mengendoskopi pasien, saya akan mengambil biopsi. Itu yang saya lakukan. Karena saya harus menyingkirkan Helicobacter pylori dari pasien saya. Oke ya. Jadi gastritis penyebabnya paling banyak adalah Helicobacter pylori positif. Yang kedua berarti Helicobacter pylori negatif. Dikatakan Helicobacter pylori negatif dia sudah dengan pewarnaan negatif, serologi negatif, dan tidak ada riwayat pengobatan sebelumnya Helicobacter pylori. Itu saya sebut sebagai gastritis yang negatif Helicobacter pylori. Bisa disebabkan oleh banyak hal, merokok, nikotin, dan macam-macam ya. Merokok, luka makan, stres tinggi, gastritis. Bisa menyebabkan gastritis. Alkohol,
NSAID atau steroid. Selain itu juga autoimun bisa menyebabkan suatu gastritis, di mana namanya juga autoimun, imunologi, sehingga proses-proses inflamasi terjadi, ya, sehingga dia akan menyebabkan terjadinya peradangan, ya, itu namanya autoimun gastritis. Ada juga infeksi yang lain yaitu Mycobacterium avium intracellular, enterokokal infeksi, artinya infeksi lain juga bisa menyebabkan suatu gastritis atau gastritis yang oleh karena reflux dari asam lambung. Berarti artinya apa reflux dari asam lambung? Asam lambungmu ada di mana? Reflux dari asam empedu. Asam empedumu di mana? Di mana? Harusnya ada gambarnya kan, Bu? Jadi kalau kalian bicara tentang anatominya diingat lagi. Kalau ini kita belah, ini kan duodenum. Di duodenum nanti ada ampulla pateri, tempat masuknya saluran empedu ke ampulla pateri. Normalnya segmen ini ada pilorus. Kondisinya dia tertutup, kecuali ada makanya dia terbuka, atau kamu dorong dengan sesuatu dia terbuka. Tetapi dalam kondisi tertentu di mana katup pilorusnya sudah gaping atau tidak menutup rapat, empedu yang dikeluarkan di bawah ini naiklah ke atas oleh peristalon. Sedangkan empedu bersifat apa? Asam empedu, asam ya, asam empedu namanya kan. Jadi dia bersifat mendestruksi, ya, gitu. Menurut saya tuh alergi murah, jadi ini gatal banget, apa namanya? Sininya nggak ada ya. Oke, terus ada, terus ada radiasi untuk beberapa penyakit. Oke, ya. Untuk beberapa penyakit turun ke bawah bisa. Nah, boleh. Ya, kasih. Untuk beberapa penyakit yang perlu radiasi, dia bisa menyebabkan radiasi itu masuk ke lambung, merusak dari mukosa lambung, sehingga bentuk gastritis. Crohn disease juga kelainannya pada usus besar, usus lalu masuk ke gaster. Collagen gastritis juga ada. Eosinophilic gastritis, sarcoidosis, mana dia? Ada. Tapi nggak muncul sini. Oke, jadi apa kulitis? Coba dengerin bentar. Yang kulitis ini peradangan pada pembuluh darahnya, biasanya lewat dengar. Mana disease itu banyak ya. Nanti kalian baca. Impulsif gastritis oleh karena impulsif pylori, ya. Sarcoidosis. Oke. Itu penyebabnya banyak, ya. Akut gastritis itu biasanya mendadak, selalu harus mendadak, tiba-tiba nyeri ulu hati mendadak, ada bisa mual, ada bersendawa, ada kembung, ada muntah, kadang disertai demam, menggigil atau cekukan, tergantung. Ya, demam itu tidak signifikan, yang signifikan adalah nyeri ulu hati, mual dan sendawa. Nah, akut gastritis ini biasanya ditandai dulu dengan adanya suatu sindroma dispepsi. Sindrom dispepsi ini adalah hanya kumpulan dari gejala-gejala kembung, nyeri perut, tidak nyaman, muntah, tetapi belum bisa dipastikan dia gastritis. Kita pakainya diagnosanya sindroma dispepsi. Ya, yang tadi biasanya disebabkan oleh merokok, alkohol, NSAID, dan lain-lain. Ada dua macam, yaitu erosi dan non-erosi. Makanya saya tadi tanya, erosi dan erosi sama atau tidak? Sama ya.
erosiva dan non-erosiva. Artinya erosiva itu adalah dia sampai, kalau cuma kemerahan biasa adalah seperti ini, gastritis biasa. Tapi kalau kemerahannya ini sampai menghilangkan epitel kulit kamu, gesekkan dengan keras. Kalau gesekannya keras dan menghilangkan kulitnya, jadi kelihatan apa? Titik-titik kemerahan, bukan? Itu berarti kulitmu mengalami erosi. Kalau dalam lebih namanya pus. Jadi ini gastritis itu bisa erosi, dalam bentuk erosi dia sampai terkelupas mukosanya, caranya kita sebut teki, atau dia non erosi, ya. Oke. Patogenesisnya, gastritis itu yang tadi, meningkatnya sekresi asam, menurunnya buffer bikarbonat, menurunnya aliran darah, rusaknya lapisan mukus, dan kerusakan langsung dari epitel. Artinya patogenesisnya ini adalah lawan dari fisiologisnya tadi. Gampang dong mempelajarinya? Artinya setiap kau tahu fisiologi dari setiap organ, sebegitu gampangnya kau mengetahui patofisiologi dari sebuah penyakit. Ngerti nggak? Dan tahu cara aliran yang benar pada gaster, terganggulah itu, terangkan kegangguannya, dapatlah patogenesisnya. Hilangnya restitution-nya tadi hilang, pergantian tidak berjalan dengan baik, buffernya hilang, bikarbonatnya, aliran darahnya berkurang, nggak ada lagi oksigen yang kaya, nggak bisa lagi meregenerasi, terjadilah gastritis. Ya, terapinya adalah atasi kalau ada etiologinya. Kalau ada Helicobacter pylori, eradikasi. Kalau minum obat-obatan, stop obat-obatannya. Kalau ada vaskulitis, selesaikan vaskulitisnya. Begitu ceritanya. Ya, untuk Helicobacter pylori itu pemberian antibiotik. Dia pemilihan antibiotiknya khusus, yaitu bisa dipilih antara amoxicillin dan vancomycin atau amoxicillin dengan metronidazole sebagai lini pertama. Oke, itu untuk Helicobacter khususnya. Kalau untuk seluruhnya, baik Helicobacter atau non-Helicobacter pylori, seperti patogenesisnya yang tadi adalah dia meningkatnya sekresi HCl, maka tugas terapi kita adalah menurunkan sekresi HCl. Pilihkan obat yang bekerja di situ. Boleh protonpamine inhibitor atau antihistamin blocker atau histamin blocker, histamin blocker atau antihistamin. Contohnya ranitidin, simetidin, ya. Terus menetralisir asam lambung yang saya tadi bilang, cairan yang bersifat atau tablet yang bersifat menetralisir, sulfata, antasidaka, gitu. Ya. Terapi yang tidak maksimal tidak bisa menyembuhkan dengan baik. Mengapa? Saya bilang tadi, lambung membutuhkan kondisi yang baik supaya dia bisa menyembuhkan lambungnya dengan baik. Kalau kamu udah punya simptomnya, seperti ulu hatimu, otakmu udah jalan. Aku makan yang iritatif, entah cabai kah, entah obat-obatan kah, stres kah, hilangkan dulu semua. Stop cabainya, stop obat-obatannya, tenangkan dirinya. Lalu kalau itu tidak berkurang, berarti kamu harus tambahkan obat yang membantu asam lambungmu berkurang. Oke? Prognosisnya biasanya tergantung etiologi. Kalau hanya obat, begitu obat di stop langsung sembuh. Helicobacter dieradikasi langsung sembuh. Tetapi kalau dia karena vaskulitis, sarkoidosis, sulit. Karena penyakit dasarnya sulit kita atasi. Ya, dikatakan bahwa Helicobacter itu bisa
berkembang menjadi ulkus juga bisa berkembang menjadi kanker. Jadi ini adalah ringkasannya, di mana kalau kamu dapat tahu gastritis, kamu harus tanyakan alarm simptom. Alarm simptom itu adalah namanya alarm simptom itu disebut bila umur lebih dari 50, adanya perdarahan saluran cerna maksudnya, bisa melena, bisa hematemesis, atau pernah riwayat adanya luka, atau ada riwayat adanya gastromalinansi, ada penurunan berat badan, atau adanya muntah profus. Itu alarm simptom. Kalau udah ada gejala akut artritis alarm simptom, kita harus endoskopi. Dari endoskopi ini nanti kita diagnosis, ya. Kalau ini kita selesaikan. Kalau nggak ada alarm simptom punya gejala akut gastritis, kamu boleh coba dengan obat-obatan, ya. Dengan kalau ada luar positif, orang dikasih ke obat atau yang lain. Itu yang tadi saya bilang, itu langkahnya. Komplikasinya jadi ulkus, kronik atrofi, artritis, gastric metaplasia atau displasia. Ini adalah kondisi di mana belum kanker tapi tidak normal. Gastric kanker, anemia, defisiensi Fe karena dari kronik gastritis, juga defisiensi vitamin B2 dan perdarahan lambung jadi ulkus. Nah, Florida, perforasi gaster kalau buat itu bisa masuk ke mukosa asosiated lipoid tissue atau lymphoma, neuroendocrine tumor tissues dan defisiensi beberapa vitamin karena absorpsinya yang tidak baik. Oke, itu gastritis akut. Kalau gastritis kronis hampir sama, cuma timeline-nya jadi lama. Penyebabnya sama, inflamasi prosesnya sama, cuma dia nanti ada dua macam. Yang pertama adalah atrofi dan yang non atrofi. Jadi gastritis kronik yang atrofi itu adalah pilihnya hilang. Kalau yang gastritis kronik hipertrofi pilihnya berkembang. Ya, cuma itu aja perbedaannya. Terapinya sama, hampir mirip, ya, menggunakan PPI dan lain dan proteksi dari mukosanya. Ini juga mirip sama, cuma perbedaannya di sini pada pasien-pasien yang kronis ada atrofikas, itu hati-hati bisa intestinal metaplasia, ya. Nanti dia bisa displasia, itu nanti menjadi cancer. Ini klasifikasinya, ya. Nanti kamu baca sendiri. Kalau misalnya dia non atrofik, jadi dia secara superficial atau dia diabetes antrakronik namanya, atau hanya gastritis antar saja. Tapi kalau atrofik, dia yang tipe A disebut juga diffuse gastritis dari korpus dari lambungnya. Ini cuma istilah penamaannya saja, ya. Terapinya sama dengan gastritis akut. Oke, ada pertanyaan tentang gastritis? Kesimpulannya adalah gastritis adalah suatu gejala nyeri ulu hati, mual, kembung, demam, segala sesuatu yang boleh dikeluhkan apapun dari lambung, dibuktikan secara endoskopi ada suatu peradangan, dibuktikan lagi secara histologi adanya suatu proses inflamasi, ya. Terus kalau di endoskopi nggak ada merah-merah, apakah jadi gastritis? Enggak ada, dia nggak jadi gastritis. Tapi keluhannya tetap ada, diagnosanya jadi apa? Sindrom dispepsi, ya. Oke, sekarang kita masuk ke ulkus gaster. Ini hanya lanjutannya dari yang tadi. Sebenarnya ini mirip-mirip. Oh, ini harus share lagi ya. Ini mirip, ya. Ulkus petricum atau ulkus gaster, ya. Atau peptic ulcer itu sama, ulkus gastrik, ulkus petricum, peptic ulcer itu sama, atau ulkus lambung, gastrik ulcer, luka lambung itu sama. Luka duodenum atau duodenum ulcer itu karena lokasinya di duodenum. Kalau peradangan pada duodenum namanya
duodenitis, ya sama tadi. Cuma terminologi lokasi. Lokasinya ulkus itu biasanya paling banyak di duodenum, ya. Terus kenapa? Karena di duodenum itu di bulbusnya paling sering itu Helicobacter pylori, ya. Ancaman bisa berdarah, ya. Terus secara anatomis, nah kita bicara lagi tentang definisi. Tadi kamu mendefinisikan gastritis adalah suatu peradangan pada mukosanya ditandai dengan adanya sel-sel radang. Sedangkan kalau ulkus pepticum definisinya berarti secara anatomi harus ada tampilan ulkus. Ngerti? Berarti buka lagi kamusnya, apakah ulkus? Apa? Luka, ulkus sinonim. Apa definisinya? Apakah ulkus sama dengan erosi? Beda. Apa dong? Harus ada syaratnya. Apa? Kurang. Ulkus adalah radang yang rusaknya jaringan nekrotik. Kurang. Karena tanganku bisa nekrotik tetapi tidak ulkus. Syarat ulkus apa? Nggak boleh. Ulkus apa? Ketika ada luka kan ulkus sama luka sama. Kamu kurang detail menjabarkan. Dia bilang ada kerusakan mukosa yang lebih dalam, harus diameter lebih dari 5. Kerusakan yang kemana? Kalau kerusakin lalu dia rusak sampai ke dalam, tapi jaringannya masih di situ, apakah dia ulkus? Maka apa deh? Nah, dia harus ada defek hilangnya jaringan mukosa. Baru lu semua bilang itu ulkus. Makanya nanti kalau kita mainan endoskopi, kalau belum ada syarat hilangnya satu jaringan, kita nggak boleh bilang dia ulkus. Nanti, makanya setiap penyakit itu harus tahu. Ulkus itu pengetahuan tentang erosi, ulkus, istilah-istilah itu tidak hanya dipakai pada gastro, juga nanti kau pakai dalam tubuhnya. Kau bilang lukamu itu ulkus, atau lukamu itu hanya satu fisura, atau lukamu itu hanya satu erosi, harus memenuhi standarnya. Kalau ulkus berarti lukamu itu harus ada kehilangan jaringan. Sedalam apa? Terserah. Temanmu bilang bisa ada sedalam mukosa, submukosa, sampai ke dalam muskularis, lewat dari muskularisnya dia bisa sampai perforasi. Harus ada dulu kriteria itu, baru kamu bilang itu ulkus. Masukkan itu ke definisi gaster dan duodenum. Pakai kata-katanya. Hilangnya jaringan mukosa gaster, baik dari submukosa sampai otot, hilangnya jaringan duodenum, baik dari submukosa, mukosa sampai otot, itu disebut ulkus. Ya, ngerti ya? Oke. Sama kayak tadi, gastritis terjadi karena hilangnya faktor defensif dikalahkan oleh faktor agresif. Bila itu kau biarkan terus menerus, nggak cuma suatu itis yang terjadi, tapi terjadilah suatu nekrotikan, hilanglah mukosanya, hilanglah submukosanya, masuklah dia menjadi ulkus gaster. Jadi ulkus gaster biasanya lanjutan dari suatu gastritis. Ya, seperti ini tadi, progresi faktor nggak seimbang jadi ulcer. Ya, apa itu progresi faktor yang tadi aku sebutkan? Apa itu progresi faktor yang tadi
ya. Dan ini semua makanya tidak, ini semua dipengaruhi oleh Jawa yang kita regulasi atau adanya genetik faktor. Dan tadi makanya gastritis bisa disebabkan oleh endokrin tumor, bisa disebabkan oleh karena autoimun dan lain-lain. Kita lihat faktor defensif, ya, mukus itu bersifat sebagai pelicin, barier terhadap asam, enzim proteolitik, organisme patogen. Makanya kalau kau makan yang jorok-jorok, kuman-kuman kau makan, kau kan gak langsung sakit. Karena ada faktor yang bisa mengatasinya. Ya, kecuali faktornya tidak baik. Orang-orang luar negeri yang datang ke Indonesia, makan sedikit Escherichia coli, mencret. Kalau Indonesia enggak. Kenapa? Karena tubuh kita sudah mengenal bakteri-bakterinya, defensinya baik, ya. Bikarbonat diproduksi terus, ada glukosanya baik, ya. Mekanisme fermentasi dan hidrogennya, regenerasi epitel yang masih baik. Kalau dia terganggu, berarti dia jadi glukus. Prostaglandin. Di sini prostaglandin dikatakan sebagai sitoprotektor. Makanya kalau obat-obat yang bersifat anti prostaglandin, hindari pemakaiannya dalam jangka panjang. Kau baca aja nanti. Belajar farmakologi, mana ada obat-obat yang anti prostaglandin? Hati-hati. Ya. Mekanisme kerja prostaglandin seperti ini menghambat produksi asam lambung, meningkatkan faktor defensif glukosa, ya, juga proteksi dan lain-lain. Tinggal baca. Faktor agresif, asam dan peptid yang dari tubuh sendiri, ya. Helicobacter pylori, obat antiinflamasi, ya. Obat antiinflamasi bersifat menekan produksi prostaglandin. Sedangkan kau tahu tadi prostaglandin berfungsi sebagai barier asam lambung. Makanya dikatakan seaman-amannya obat antiinflamasi yang pakai iklan COX-2, COX-1, anti prostaglandin, tetap dia bisa menyebabkan gangguan pada lambung, ya. Ini kita baca. Jadi alat komunikasi dengan menghasilkan prostaglandin. Prostaglandin itu meningkatkan mukus produksi, menurunkan resin, mukosa blood flow-nya meningkat. Bila prostaglandin tidak ada, ini mukosa produksi jadi turun, asam lambung jadi meningkat, blood flow-nya jadi menurun, gastritis lalu jadi lupus. Gampang ya? Jadi patogenesisnya sampai dulu katanya no acid, no ulcer katanya, ya. Jadi kalau nggak ada asam yang merusak, dia tidak ada lukas. Tapi apakah asam merebutan tubuh kita? Merebutan, mengolah makanan, menghancurkan makanan, memberikan suasana asam supaya beberapa enzim bisa bekerja. Ya, tapi jangan disalahgunakan asam itu, ya. Oke. Kalau lupus duodenum bedanya kan kalau di duodenum kan udah nggak ada asam lambung lagi kan. Nah kalau lupus di duodenum itu biasanya terjadinya karena yang saya bilang tadi Helicobacter pylori atau adanya reflux empedu, ya, itu yang bisa menyebabkan lupus duodenum. Ini yang tadi sama ini apa namanya? Penyebabnya ini ada yang kita bilang lagi, glukosa, ini defensinya positif, adalah beberapa faktor agresif, ini faktor agresif yang dalam tubuh kita, ini dari faktor agresif yang datang dari luar, lalu bisa menyebabkan lupus. Ini ya, definisi lupus adalah adanya diskontinuitas jaringan atau hilangnya jaringan baik sedalam mukosa, submukosa, atau muskularis. Pokoknya harus ada kehilangan jaringan baru kita bilang itu lupus. Ya, waktu timbul akut dan kronis berdasarkan letak ada di esofagus, di gaster, duodenum, di hidung. Gasternya didefinisikan lagi di corpuska, di kardiaka, di funduska, atau di antrumka, ya.
bentuknya mulai bulat, garis, ganda, ya, dan kedalamannya mukosa, submukosa, muskalis, dan selulosa. Ini dia. Kalau erosi cuma mukosa yang kecil saja yang hilang, tidak habis satu mukosa, makanya dia cuma erosi. Kalau itu sudah sampai ke bawah, kronis lebih lagi ke bawah, dan sudah bentuk jaringan paru. Ya, kronis atau akut hanya bermasalah dengan waktu. Ini etiologinya banyak, hampir mirip dengan gastritis. Terapinya sama, supresi asam, dan intervensi bedah bila diperlukan. Ini dia tentang HCl, obat-obatannya. Nah ini dia cara bekerjanya obat-obatan. Kalau dia di H2 blocker, dia mencegah histamin. Histamin itu merangsang parietal mengeluarkan HCl. Sedangkan H2 blocker ini kerjanya histamin blocker. Jadi kalau kalian memberikan ranitidin, simetidin, itu kerjanya di parietal selnya. Ya, dia mengurangi histaminnya. Tapi kalau kalian memberikan omeprazol, di sini ada PAM-nya, ATPase proton pump itu ditutup sehingga HCl tidak keluar. Kalau ini dia histamin merasa parietal menghasilkan HCl. Kalau omeprazol menghambat parietal mengeluarkan HCl. Sehingga dua obat ini masih boleh digunakan bersamaan. Kita mau menghilangkan produksi, kita mau menghentikan pengeluarannya. Silakan, tapi jarang kita cukup satu biasanya. Ya, sedangkan kalau untuk antibakterial drug yang anti kuman, kalau kita pemberian sulfat itu hanya sebagai pelapis atau pengganti glukos bikarbonat barrier-nya. Jadi pakailah obat-obatan dengan pengetahuan yang baik mau apa yang kamu tuju. Ya, maka tidak juga sama dia sebagai glukos bikarbonatnya. Prostaglandin itu menghasilkan untuk memberikan parietal untuk mengurangi produksi HCl pada parietal. Sehingga kalau obat-obatan yang kita kasih prostaglandin, sering pakai obat apa sih prostaglandin? Untuk apa? Kenapa? Bukan. Biasanya prostaglandin pakai untuk apa? Kontraksi. Pada orang-orang ibu hamil, kontraksi itu prostaglandin dipakai. Tapi efeknya itu kan untuk kontraksi dan uterus. Sedangkan ini prostaglandin dipakai untuk supaya parietal tidak menghasilkan HCl. Ya. Tapi kalau obat-obatan NSAID bersifat anti prostaglandin. Nah, ini obat-obatan ini resimen dari antibiotik untuk Helicobacter pylori. Tinggal baca. Emang beginilah sudah ramuannya. Dan dosisnya juga berbeda dengan yang biasa. Ini tadi ya, sudah ya, anti-secondary medication. Terus ini H2 histamin reseptor blocker. Dan ini ada beberapa obat yang peripheral and choline receptor blocker seperti gastrosepin, tirazepin, gastrozam, gastriopiran itu jarang. Ada di Indonesia itu jarang, ya. Itu untuk bisa mensupport HCl dan produksi pepsin, ya, meningkatkan toksisi dari mukus, dan dia memblokir dari udara. Itu kalau dia itu blokir. Sitoprotektor itu yang modal bersulfat atau sulfat itu sebagai yang tadi ya, hanya sebagai pelindung dari mukosa. Prostaglandin yang tadi meningkatkan bikarbonat, menurunkan dari HCl-nya. Ini
contohnya Enfosil, Argo, ada di Indonesia, ya. Jadi kalau orang-orang dengan gangguan bergerak, kita tambahkan pergerakan lambungnya. Kalau perdarahan kalau mukanya ada perdarahan, pakailah yang saya ajarkan kemarin. Bleeding treatment, ya. Udah ya, nggak usah diterangin lagi. Udah tahu. Oke, yang paling satu ya, saya mau kasih tahu gambarnya ulkus ya. Itu di kemarin. Oke, ini gambarnya ulkus gaster. Ini gambarnya ulkus gaster. Sama bisa dipakai untuk juga ulkus Noreno. Ini secara klasifikasi Forest. Ada 3, 1A, 1B, 2A, 2B, dan 3. Oh, belum. Oh iya, saya harus share dulu ya. Ini yang terakhir ya, slide kita terakhir. Jadi, kita lihat, jadi ini. Kalau kamu mengendoskopi pasien, harus lalu kita melihat ada suatu diskontinuitas jaringan, ada gambaran ulkus. Tugas kita selanjutnya adalah mengidentifikasi ulkus itu masuk di klasifikasi yang mana. 1A itu muncrat, darahnya harus ada yang muncrat. 1B ada yang merembes. 2A itu ada pembuluh darah yang terbuka. 2B itu ada gumpalan darah. 2C itu hanya hematit kecoklatan. 3 bersih hanya jaringan fibrotik saja. Ya, itu tugas kita. Karena apa? Penanganannya berbeda. Oke, ada yang tanya tentang gastritis akut, gastritis kronis, dan lupus peptikum? Ada yang mau ditanya? Ya, apakah karena pada tadi ya, apakah itu hal yang membuat itu ada penyebab untuk anaknya?